sahabat Lentera Injil TV, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Sharing Iman Kristen. Seperti biasa, kita masih dalam pembahasan tentang buah roh, dan pada hari ini kita akan membahas tentang kebaikan. Saya selalu ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang setia. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom, Pastor Hendra. Shalom, Pak Ferdi. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Gimana, Pastor Hendra? Puji Tuhan, sama dahsyat dan luar biasa karena Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Pastor Stephen. Shalom, Pak Ferdi. Shalom, Pak Hendra. Shalom, Pak Stephen. Gimana kabar, Pak Stephen? Tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kebaikan. Salah satu rasa lagi di dalam buah roh. Seperti biasa, selalu kita mulai dengan definisi dari buah roh tersebut. Silakan kedua pastor menyampaikan definisi dari kebaikan. Ya, jadi kalau kebaikan, ya definisinya ya baik. Hanya apakah ini baik? Sumbernya aja yang perlu dipertanyakan. Nah, karena buah roh, maka baik di sini adalah baik yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, dan pasti sumbernya itu firman Tuhan. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini seperti kita bahas tentang kemurahan. Salah satu definisi yang saya temukan bahwa kata kemurahan itu sifat yang sangat baik. Nah, bagaimana dengan kebaikan yang dimaksud sini? Kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan yang dihasilkan oleh pemahaman firman yang benar. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, kebaikan yang keluar ini adalah bukan kebaikan yang seperti pada umumnya, ya. Misalkan saya baik karena ada orang baik kepada saya. Tapi kebaikan di sini adalah kebaikan yang dampaknya itu bahkan ketika berhadapan dengan orang jahat itu tetap baik. Ketika berhadapan dengan hal yang sulit itu tetap baik. Seperti itu. Ya, kalau saya melihat kebaikan, nah tentunya kata dasarnya baik, ya, berarti sifat baik atau perbuatan baik. Jadi kebaikan adalah sifat yang baik atau satu tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam seri buah roh ini, itu memang ada hubungannya semua. Mulai dari kasih, sukacita, yang kemarin baru kita bahas kemurahan, yaitu tidak bisa dipisahkan tentang hal kebaikan ini. Dan ini adalah satu hal yang memang harus kita lakukan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya karena kita lebih dahulu telah menerima kebaikan dari Tuhan. Ya, itu dari saya. Baik, kita sudah mendengarkan definisi kebaikan yang disampaikan oleh kedua pastor tadi. Dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Selain karena kebaikan ini adalah perintah Tuhan, kira-kira apa alasan lainnya mengapa kita harus hidup dalam kebaikan? Pada dasarnya kita ingin semua menerima yang baik. Ya, tidak ada orang yang ada di dunia ini yang tidak mau menerima yang baik. Ya, alasan untuk kita melakukan kebaikan itu, ya kalau tadi sudah dikatakan itu adalah perintah yang dari Tuhan, ya tentunya ada hal yang memang paling mendasar untuk kita melakukan satu kebaikan. Supaya apa? Kita juga bisa menerima kebaikan dari orang lain. Ya, seperti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya, untuk hal kebaikan yang Tuhan... Berarti motivasinya supaya dapat balasan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kebaikan, ya apa yang Tuhan ajarkan, ya itu bukan hal untuk apa
kita beri, terus kita terima. Tetapi prinsip firman Tuhan, apa yang kita lakukan pasti dapat balasannya. Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya, tapi bukan berarti kita juga saya harus tabur kebaikan dan kebaikan supaya saya menerima hal-hal yang baik. Karena begini, persepsi kita atau perspektif kita untuk kebaikan kadang gini, apa yang kita rasakan, yang kita terima itu menurut kita tidak baik. Ya, tetapi ya kalau kita belajar atau kita tahu firman Allah, kadang sesuatu yang kita tidak sukai, kita tidak inginkan, ya justru Allah mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan, itu yang firman Allah katakan. Jadi pada prinsipnya, ya menurut saya, kita lakukan kebaikan, kita tabur kebaikan apa yang ya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita yang memang harus kita lakukan. Tetapi ya jangan pernah juga berpikir bahwa semua kita akan menerima yang baik menurut pandangan kita. Ya. Karena ada pandangan yang dari Tuhan yang menurut kita itu tidak baik, tetapi menurut Tuhan itu baik. Begitu menurut saya. Kalau yang saya temukan, kebaikan di sini lebih kepada sikap positif kita, sikap terbuka kita, dan penerimaan kita terhadap sesama. Kebaikan di sini sangat berhubungan dengan 3 hal ini. Jadi ketika kita dengan orang lain berinteraksi, sikap positif kita terhadap mereka itu baik, ya. Jadi ketika ada, seperti saya katakan tadi, ketika ada orang tidak baik dengan kita, tetap baiknya kita karena kita positif dengan mereka, ya. Tetap baiknya kita karena kita tetap terbuka hati kita dengan mereka. Tetap baiknya kita itu karena kita masih tetap mau menerima orang itu, ya, dengan tentunya tolak ukur firman Tuhan. Jadi pada dasarnya kita melakukan kebaikan karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena ketika seseorang taat pada firman Tuhan, hasilnya itu pasti baik. Jadi orang yang taat pada firman Tuhan tak mungkin jahat. Ya, itu prinsip yang saya punya. Jadi ketika seseorang taat pada firman Tuhan, yang keluar itu pasti baik, kebaikan. Ya. Kalau yang keluar tidak baik, itulah wujud ketidaktaatan. Ketaatan selalu akan melahirkan kebaikan. Dan ketaatan pada firman Tuhan melahirkan kebaikan yang benar. Kenapa saya tekankan begitu? Karena ada kebaikan yang tidak benar. Ya. Jadi baik yang benar. Baik. Ada juga baik yang tidak benar. Gitu. Contoh. Ya. Ada bahasa gitu. Boleh dusta untuk kebaikan. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita berdusta? Ya. Tidak ada dusta untuk kebaikan. Apakah kita menganut yang itu? Ya, saya selalu mengajarkan dusta sekecil apapun tidak ada unsur baik di dalamnya. Karena kita berpatokan pada firman. Bapa segala dusta adalah iblis. Jadi ketika kita terlibat dengan dusta sekecil apapun, kita sedang tidak baik. Ya. Tapi ketika kita berani jujur dengan resiko apapun, kita sedang baik. Dan baik bukan sekedar baik, baik yang benar, ya. Ya. Jadi ketaatanlah, ya, alasan utama kenapa kita baik. Jadi kita berbuat baik supaya Tuhan tambah sayang kepada kita, atau karena Tuhan sudah begitu sayang kepada kita sehingga kita harus berbuat baik? Kita berbuat baik tetap karena kita taat, ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya kita berbuat baik, ya?
Ketaatan. Walaupun kita belum meresponi, walaupun kita seolah-olah belum mendapatkan sesuatu balasan, tapi karena ketaatan kita tetap harus berbuat baik. Ketaatan yang menghasilkan kebaikan. Gitu. Jadi kalau di saya, kita jadi baik karena kita mentaati firman. Gitu. Jadi ketika kita taat kepada firman, yang keluar itu pasti baik. Kalau ketaatan menghasilkan kebaikan, kalau gitu kebaikan menghasilkan apa? Kalau kebaikan menghasilkan dampak. Dampak bagi? Jadi kalau saya, ketika kita bicara kebaikan, ya, kita sedang bicara tentang ya apa yang Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dampak ya. Kita akan bicara dampak kebaikan, karena pada dasarnya dunia ini jahat kan. Ya. Bahkan iblis pun menawarkan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Artinya memang dunia ini dalam kegelapan. Dan Yesus dengan datang ke dunia menyatakan, akulah terang dunia. Gitu. Nah, kita disebut, kamulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Apa itu? Kalau kita baca di konteks itu, perbuatan baik. Dari mana sumber perbuatan baik yang bisa menerangi? Perbuatan baik yang lahir dari kita mentaati firman Tuhan. Ya. Ya, kalau saya menanggapi pertanyaan dari Pak Ferdi tadi, ya kita berbuat baik ya karena memang Allah lebih dahulu telah berbuat baik bagi kita. Dan menurut saya perbuatan sebaik apapun kita ya yang kita lakukan itu bagi saya Allah tidak akan menambah kebaikannya ya kepada kita. Yang akan lebih sayang kepada kita. Karena kebaikan Allah itu udah cukup bagi kita ya. Bahkan apa yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi kasihnya, mengurangi kebaikan ya. Bahkan pun kita berbuat dosa itu tidak akan mengurangi kasihnya kepada kita. Dan tidak akan menambah kasihnya ketika kita melakukan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Karena apa? Karena memang Allah memberikan kebaikan kepada kita itu sudah taraf yang mungkin standarnya memang udah top ya. Dan mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang baik itu menurut saya ya memang harus itu yang kita lakukan ya. Harus itu yang kita buat karena memang sekali lagi Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, sudah mengasihi kita. Dan memang harus kita lakukan kebaikan karena memang itu perintah dari Tuhan untuk kita berbuat baik. Ya, perbuatan kita tidak akan pernah mengubah ya, tidak akan pernah mengurangi, tidak akan pernah bisa menambah kasih Allah dalam hidup kita semua. Baik. Apa kerugian yang bisa dialami oleh orang percaya ketika dia tidak hidup dalam kebaikan? Ada enggak ruginya? Kerugian banyak. Ya, karena gini, seperti saya katakan tadi, kita ingin orang berbuat baik kepada kita. Ya, itu memang dasar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak melakukan kebaikan, kita akan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Ya kan? Itu memang setiap orang, jangankan orang percaya, ya, orang tidak percaya pun akan melakukan yang demikian. Ya, jadi dampak negatif ketika kita tidak melakukan kebaikan itu berdampak kepada kehidupan kita. Ya, intinya ketika kita tidak melakukan kebaikan, kita tidak akan menerima kebaikan dari orang lain. Nah, kalau di dalam kehidupan kekristenan kita sudah ditugaskan untuk menjadi berkat bagi orang lain.
ya kan, menjadi terang ya, seperti yang sudah dikatakan dari Pastor Stephen tadi, ya, dampak dari berbuat baik tadi. Jadi kalau kita tidak melakukan yang demikian, apa yang harus kita bawa kepada Tuhan? Ya, pertanggungjawaban apa? Ya, kita tidak melakukan dan kita tidak ada dampak, kita tidak jadi berkat. Ya, jadi menurut saya hal-hal yang kita lakukan yang ya dalam tanda kutip ya kebaikannya atau tanpa kebaikan yang kita lakukan itu ya tidak akan berdampak, dan bagi saya tentunya mungkin orang tersebut ya, bagi kita orang percaya ya, belum terlalu mengenal Tuhan. Ya, karena yang ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, akan selalu ada di hati kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya, saya percaya orang yang sudah diubahkan, dipulihkan Tuhan, yang sudah menerima anugerah, tahu bahwa dia diselamatkan, tahu bahwa dia hidup dalam kemurahan yang dari Tuhan, itu tidak akan lepas dari perbuatan baik. Karena apa? Ya karena kembali Roh Kuduslah yang ada di dalam hidup kita yang selalu mengingatkan bahwa kita harus melakukan kebaikan. Jadi hindari untuk tidak melakukan yang namanya tidak kebaikan, yang tidak baik. Jadi lakukanlah yang baik karena dampaknya sangat-sangat besar bagi kita dan bagi orang lain. Oke, kalau kita bicara tentang dampak dari orang percaya secara khusus tidak melakukan kebaikan, ya, saya mempertanyakan akhirnya pertobatannya. Kita bicara secara khusus konteks orang percaya. Jadi kalau ada orang percaya tidak baik, yang saya pertanyakan pertobatannya. Karena ketika orang percaya, tanya, apa bukti percaya? Pasti dia bertobat. Ya, gitu. Nah, dari pertobatan itulah peralihan untuk mengalami progressive sanctification atau penyucian setiap hari. Ya, jadi proses inilah yang membuat orang semakin hari yang jahat di dalam diri orang akan semakin diterangi oleh firman Tuhan, diterangi, semakin dikikis bahasanya saya, dikikis semakin hari, semakin hilang jahatnya, semakin terkikis, sehingga yang muncul terus kebaikan. Dan sumber kebaikannya bukanlah kebaikan dirinya, nggak ada. Sumber kebaikannya karena mentaati firman Tuhan. Jadi kalau seorang yang konteks percaya Tuhan Yesus, lalu dia tidak melakukan kebaikan, apa dampaknya? Saya khawatir tidak masuk surga. Saya khawatir, bilang tidak masuk surga, saya khawatir orang yang percaya masuk. Orang percaya Yesus selalu dia tidak hidup melakukan kebaikan, saya khawatir dia tidak masuk surga. Ya. Karena Yesus pernah berkata begini. Saya lupa bahasanya. Tapi ada perbandingan antara ketaatan dan kesetiaan. Ya. Orang taat aja tak tentu menikmati hidup kekal kalau tidak setia. Tapi orang setia itu pasti taat. Ya. Ayat itu begitu kalau saya nikmati ayat itu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara baik kita adalah baik karena kita mentaati firman Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan keadaan sulit, kita berhadapan dengan situasi sulit, kita berhadapan dengan orang yang jahat, ya, orang percaya Yesus pasti dia taati firman ketika menghadapi itu. Apa yang keluar? Pasti dia akan tetap baik. Karena dia mentaati firman. Kalau dia tidak memilih mentaati firman, maka kemungkinan besar adalah yang muncul itu kedagingan. Ya. Gitu. Roh Kudus akan membuat orang mentaati firman. Roh Kudus tidak akan buat orang meragukan firman.
Roh Kudus tidak akan buat orang apalagi melakukan yang jahat. Yang dikerjakan Roh Kudus adalah dia akan membuat sampai orang yang bilang percaya Yesus ini melakukan firman, dan pasti yang keluar itu baik. Ya. Nah, itu sendiri, itu juga yang saya pastikan dalam kehidupan saya. Kemarin terjadi hal yang tidak terduga. Ada orang tiba-tiba mengamuk di depan dengan barang tajam. Nah, dia mengamuk di depan dengan barang tajam sehingga orang-orang yang bekerja di tempat ini kemudian menjadi sangat takut. Ya. Saya turun kemudian ingin segera menangani orang ini. Tapi lalu Tuhan berbicara kepada saya, kamu punya nomor telepon polisi, kenapa harus kamu yang tangani? Oh iya juga ya. Gitu. Jadi itu kelebihannya ketika saya mengakrabkan diri dengan Tuhan. Sementara saya sudah menuju ke sana, saya sedang berdoa memohon Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi yang berbahaya ini? Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi yang boleh dibilang ini bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik di tempat kerja ini. Tapi kemudian di pikiran saya secara manusia, saya harus tangani orang ini. Tetapi kemudian ada suara yang berbicara kepada saya untuk di HP-mu ada nomor telepon polisi. Dan polisi ini pernah dengan jelas berkata bahwa jika Bapak dalam situasi yang sangat perlu membutuhkan, jangan sungkan menelpon saya. Itu diingatkan kepada saya. Dan memang kerja Roh Kudus kan, Roh Kudus bekerja mengingatkan. Sehingga yang keluar action dari saya adalah apa yang orang akhirnya bilang, wah, ini sangat baik. Jadi, andai kata mungkin saya ikuti naluri saya, ya, dan bukan mentaati firman Tuhan, maka mungkin situasinya akan berbeda, akan sangat berbeda. Karena di sini pernah saya tangani satu orang dan memang situasinya jadi berbeda, ya, jadi berbeda. Jadi kalau kita memang bicara kebaikan, saya selalu memastikan kebaikan saya adalah kebaikan karena saya mentaati firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, saya pilihan tidak ada pilihan lain selain mentaati firman Tuhan. Nah, jika kita bicara orang percaya tapi tidak berbuat baik, apa dampaknya? Saya khawatir tidak masuk surga. Karena mungkin kita berbuat. Amin. Baik. Sangat jelas ya, telah disampaikan oleh kedua hambanya. Kita sudah mendengarkan arti dari kebaikan, kita sudah mendengarkan mengapa kita harus hidup dalam kebaikan, dan tentu saja kita semua tahu bahwa pasti ada kerugian ketika kita tidak hidup dalam kebaikan. Silakan Pastor Hendra, Pastor Stephen untuk membuat kesimpulan. Kebaikan adalah bukti langsung ketaatan kita kepada Tuhan. Berbahagialah. Berbuat baik bukanlah sekedar anjuran, tetapi berbuat baik adalah identitas orang percaya, saudara dan saya. Karena itu, lakukanlah perbuatan baik, supaya kita bisa jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Baiklah, kita sudah mendengarkan pemaparan dari kedua hambanya. Seperti biasa, selalu saya sampaikan, jika ada pertanyaan, pernyataan, silakan menuliskannya dalam kolom komentar. Nanti kami dengan penuh sukacita akan menanggapi dan akan menjawab setiap pertanyaan. Kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama, dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, dengan tujuannya supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Pastor Hendra, terima kasih Pastor Stephen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.